Hey para introvert, assalamualaikum. Gimana kabar nih para no-labers? Baik-baik aja kan? Pasti dong baik-baik aja, sebab kalian para beban keluarga punya plot armor yang sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk terjangkit wabah masuk angin. Dan gimana nih puasanya? Masih aman? Lancar kan? Oke Tot, kembali sama gua Gopal, host yang selalu no life dan gak punya kehidupan. Kembali gua akan merangkum sebuah film yang masih fresh bet dah. Saking freshnya nih ya Tot, sampai gua harus ngasih warning spoiler ke kalian untuk nonton terlebih dahulu film pertarungan maha dahsyat antara monster kadal musuhnya Ultraman versus Beast Titan Zeke monyet Jaeger. Tapi kalau kalian bodoh amat sama spoiler ya udah nggak apa-apa, tonton sampai habis video ini. Tapi saran gue sih nonton filmnya dulu ya, karena wah anjir. Pertama gue nonton nih film langsung membuat jiwa gue meng-CGI anjir. Karena mata minus gue ini dimanjakan banget sama efek CGI yang bener-bener best sih dibanding film-filmnya yang sebelumnya, yang cuma kayak sinetron-sinetron Ultramanan yang pernah menghibur masa bocil gue lah anjir. Ya udahlah Tot, daripada terlalu meng-spoiler, langsung aja pilih posisi rebahan yang enak, kunci pintu kamar lo, pakai headset full volume dan let's go Tot. Di awal film kita diperlihatkan sesosok monster monyet Beast Titan yang sedang bersantai di sebuah pulau bernama Pulau Tengkorak atau Skull Island. Yang dimana Kong mulai jenuh dan merasa kalau ini bukanlah tempat tinggal dan habitatnya, sehingga beliau pun mencoba merusak pulau imitasi ini dengan menyerampang dinding pelindungnya. Karena pulau ini hanyalah pulau genjutsu atau buatan, yaitu buatan suatu organisasi rahasia milik Amerika bernama Monarch. Apa itu Monarch? Monarch adalah organisasi rahasia yang dicipta Amerika guna untuk mendalami dunia permonsteran. Mari gua perkenalkan dengan bocah tunawicara yang bernama Zia, seorang bocah ajaib yang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Beast Titan Kong, yang pastinya dia tidak akan kepikiran untuk melakukan freestyle pas sholat. Blok. Lalu ini adalah Dr. Elen, seorang ilmuwan Monarch yang udah belasan tahun mencoba memahami Beast Titan Kong. Di saat para bocil disibukkan dengan freestyle FF saat ibadah, bahkan sampai ada yang tangannya patah. Begitu juga Monarch yang sibuk memahami dunia permonsteran. Di lain sisi ada suatu perusahaan milik Sultan Amerika di film ini, yaitu Abah Walter Simon gak pakai tok. Perusahaan ini bernama Apex, bukan Legend, yakni suatu perusahaan yang bergerak di bidang robotika dan teknologi canggih non modern. Di sini kita diperkenalkan dengan Om Bernie. Siapa dia? Dia adalah podcaster layaknya Om Deddy. Bedanya, beliau adalah podcaster pemaham teori konspirasi yang dimana ia meyakini bahwa ada udang di balik batu dari apa yang dilakukan perusahaan Apex. Hingga pada saat Om Bernie menyelinap dengan menjadi teknisi Apex, dan dia masuk ke bagian sejenis operator atau pemrograman gitu, gua nggak tahu. Ketika dia sedang menyalin data Apex, dia dikejutkan dengan sebuah file yang disitu menjelaskan tentang something yang akan dikirim ke Hong Kong. Ketika beliau sangat fokus dengan file tersebut, ia dikagetkan dengan bunyi bel alarm yang mana itu adalah tanda dari kedatangan the one and only Lord Godzilla. Secara membabi buta, Lord Godzilla mengamuk dengan menyemburkan abab laser petek yang membuat warga ketakutan. Namun anehnya beliau hanya terfokus menghancurkan gedung Apex. Seperti ada sesamting yang memancing jiwa introversi Godzilla, sehingga secara brutal ia mengamuk. Dan benar saja, ketika Om Bernie hampir saja terkena dengan napas bau Godzilla, ia melihat sebuah benda bulat yang sama persis seperti yang ada pada komputer. Dan sepertinya benda itulah yang memancing Godzilla mengamuk.
Berita amukan Godzilla pun dengan cepat tersebar luas sehingga ini membuat reputasi beliau menjadi buruk yang mana sebelumnya beliau adalah penyelamat umat manusia. Esok hari diperlihatkan seorang gadis bernama Madison Russell. Dia adalah anak dari salah satu anggota Monarch yang bertempat di Florida. Dikarenakan dia merasa memiliki ikatan batin dengan Godzilla karena di film sebelumnya dia juga main ya. Dan juga dia sangat rajin mendengarkan podcast dari Om Bernie, yang mana Madison pun hakul yakin dengan apa yang diyakini Om Bernie bahwa Apex lah penyebab Lord Godzilla murka. Untuk kemudian ia menemui sang ayah, akan tetapi semua yang dikatakannya tidak dianggap oleh sang ayah. Kemudian Shin berpindah ke sumber masalah dari amarah sang Godzilla, yaitu pemilik Apex, si Abah Simon. Yang mana dia di sini menemui seorang ilmuwan bernama Dr. Nathan. Inilah orangnya. Ia merupakan seorang ilmuwan yang mempercayai tentang teori bumi berongga atau ada kehidupan di bagian bumi lain yang sulit terjamah oleh sembarang manusia. Dan Abah Simon pun mendukung dan percaya terhadap teori dari Dr. Nathan bahwa ada kehidupan lain di dalam tanah, yang mana Abah Simon pun telah menciptakan sebuah kendaraan dengan teknologi hebat untuk bisa pergi ke sana. Yang mana Dr. Nathan diminta untuk memimpin misi tersebut atas dasar sains. Dan gue udah bisa nebak sih bahwa ada udang di balik batu dari rencana si Abah Simon ini. Tidak mungkin dong orang selicik beliau memberi misi hanya atas dasar sains doang. Impossible. Di sini Abah Simon tidak sendirian, yang mana dia ditemani rekan setianya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Takia Genji Sahuria. Yang mana setelah lulus dia malah menjadi seorang ilmuwan dengan mengganti namanya menjadi nama rival dia di Suzuran, yaitu Serizawa. Setelah mencukur jenggot agar terlihat good looking, Dr. Nathan pun menemui rekan lamanya yang bukan lain adalah Dr. Elen, yang mana dia meminta Dr. Elen agar mau membantunya dalam misi menuju rongga bumi yang dipercayai bahwa di sanalah tempat kelahiran para Titan, baik mindless Titan ataupun Titan Shifter, termasuk Godzilla dan Kong. Yang mana Beast Titan Kong dianggap bisa menjadi penunjuk jalan menuju rongga bumi tersebut. Dengan sedikit rayuan fuckboy dari Dr. Nathan, akhirnya Dr. Elen pun menyetujuinya. Lalu mereka pun OTW, yang dimana Kong sudah dibius dan diikat menggunakan rantai di sebuah kapal besar, yang mana ini hanya rakit kecil bagi Kong dan sangat tidak nyaman dipakai untuk rebahan. Apalagi dalam menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Antartika. Dan ketika Kong bangun dia hanya bisa diam dan bengong karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tak lama datanglah sesosok wanita good looking yang bukan lain adalah anak gadis dari Abah Simon, yaitu Maya Simon. Tujuan yang Maya datang adalah untuk mendampingi Dr. Nathan dalam misi menuju rongga bumi yang kebenarannya masih tanda tanya. Shin berlanjut ke Madison yang terus berusaha mencari celah untuk membongkar kebusukan Apex, yang dimana Madison bersama temannya bernama Josh memutuskan untuk bolos lalu pergi menemui Om Bernie untuk mencari tahu fakta sebenarnya perihal Apex. Dan ketika sampai di lokasi, akhirnya mereka bertemu dengan Om Bernie, yang mana mereka bertiga nekat dan berani banget untuk masuk ke fasilitas Apex untuk membersihkan nama baik Lord Godzilla sekalian membongkar kelicikan Apex selama ini. Balik lagi ke Kong yang sedang membadok menu ikan tongkol 10 ton, yang tidak lama lagi mereka akan sampai ke gerbang masuk menuju rongga bumi. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan radar yang menandakan ada objek gede yang mendekat, yang bukan lain itu adalah Lord Godzilla. Terjadilah duel spektakuler antara Beast Titan Kong melawan Lord Godzilla, yang mana saya menyarankan kalian nontonlah fullnya sambil ditemani cemilan kacang, karena nonton rangkuman doang gak akan membuat jiwa meng-CGI kalian terpuaskan. Yang mana Kong dengan mudahnya diterbantai oleh Godzilla sampai-sampai Kong hampir aja mokat karena nyaris terkena jurus abab bau milik Godzilla.
Dan akhirnya Kong pun harus menyerah dengan KO, walau dia juga berhasil membagul muka Godzilla, namun itu nggak ada efek bagi Godzilla. Di saat Kong sudah tepar dan KO, si Godzilla masih penasaran dengan sinyal berbahaya dari musuh, di mana Dr. Nathan berinisiatif untuk mematikan semua mesin kapal agar Godzilla berpikir bahwa musuh sudah pada modar. Kemudian kita balik lagi bersama Om Bernie and the Gang yang telah sampai ke reruntuhan fasilitas Apex, yang mana mereka nekat masuk ke ruangan yang masih utuh yang di dalamnya terdapat sebuah lift yang membawa mereka ke ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan sebuah teknologi canggih yang masih utuh dan bagus, yang mana mereka masuk ke sebuah bunker yang ternyata itu adalah sebuah kereta canggih masa depan yang diciptakan Apex, yang mana itu membawa mereka dari Amerika ke Hong Kong cuma dalam setengah jam aja, nggak nyampe. Wow, gokil nggak tuh? Lalu di Antartika, Kong digotong dengan tali yang dibawa oleh beberapa helikopter menuju jalan masuk atau gerbang ke rongga bumi, yang kemudian Nathan and the Gang pun mengikutinya dari belakang dengan menggunakan pesawat canggih ciptaan Apex, yaitu HIV, sebuah singkatan dari Hollow Earth Aerial Vehicle. Sebuah pesawat yang mampu membawa Nathan and the Gang mengikuti Kong menuju rongga bumi, hingga saat mereka masuk ke lubang yang di situ terdapat seperti gerbang menuju dimensi lain, dan ketika mereka melewati tempat itu, mereka pun terlontar begitu cepatnya ke dimensi lain, yang mana ketika mereka terlontar begitu hebatnya ke dimensi itu, mereka dikejutkan oleh sebuah hutan di bawah tanah yang nampaknya ada kehidupan di tempat itu. Dan ketika mereka dengan santai mengikuti kemana Kong pergi, tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan monster ular bersayap kalong yang tiba-tiba menyerang mereka, namun beruntung makhluk tersebut berhasil dikalahkan dengan mudahnya oleh Beast Titan Kong, dan perjalanan pun berlanjut. Dengan mengikuti insting monsternya, Kong nampak sudah tahu kemana arah dia akan pergi. Kemudian balik lagi ke Om Bernie dan kawan-kawan yang akhirnya sampai ke Hong Kong dengan begitu singkatnya, di mana mereka secara tak sengaja masuk ke fasilitas rahasia Apex di Hong Kong, yang di situ terdapat si biang masalah yaitu Abah Walter Simon. Dan betapa terkejutnya mereka yang ternyata Abah Simon membangun sebuah proyek besar yang bertujuan untuk membuat sebuah robot monster untuk membinasakan Godzilla dan para monster lainnya agar hanya manusia saja yang menguasai bumi. Proyek ini bernama Mecha Godzilla. Dan yang unik di sini ialah bahwa Genji yang mengontrol robot Godzilla tersebut sampai dia bisa mengeluarkan laser yang dapat membelah seekor monster ular sanca kembang. Ketika sang plagiat Godzilla yaitu Mecha Godzilla mati karena kehabisan daya dan upaya, kita akan tahu bahwa niat busuk sesungguhnya Abah Simon mengirim Dr. Nathan ke rongga bumi adalah untuk mencuri sumber daya yang diyakini terdapat di dalam sana, yang mana sumber daya tersebut sangatlah tidak terbatas. Dan terkuak bahwa penyebab dari amukan Godzilla adalah dikarenakan Apex sedang mencoba untuk menggantikan tahta Godzilla sebagai raja di bumi, di mana insting permonsteran Godzilla dapat mencium hal ini meski berkilo-kilo jauhnya. Hebat. Setelah selamat dari ruangan tadi, Om Bernie sekuat pun masuk ke ruangan yang di situ terdapat kepala dari monster Ghidorah atau naga kembar siam berkepala 3 yang pernah dikalahkan Godzilla sebelumnya, yang faktanya Apex berhasil memprogram DNA Ghidorah untuk merancang Mecha Godzilla dan memanfaatkan urat saraf Ghidorah agar dapat menandingi kecepatan dan kekuatan yang dimiliki Lord Godzilla. Hingga tanpa disadari, Lord Godzilla pun datang dan murka karena beliau sangat tidak mau kalau harus digantikan oleh sebuah robot rongsok. Kemudian di rongga bumi, Beast Titan Kong sampai di sebuah istana yang mana itu adalah tempat tinggal King Kong family di zaman dulu. Hingga Kong menemukan sebuah kapak yang mirip dengan cucuk dari Godzilla, yang kemudian Kong pun mengambilnya lalu duduk di sebuah singgasana yang merupakan tempat duduk sang raja pada zaman dahulu. Dan ketika Kong pun dikagetkan dengan bersinar kapak tersebut, lalu kemudian ia meletakkannya di tanah dan terkuaklah sebuah fakta bahwa bumi mempunyai tempat sumber daya atau energi yang tak terbatas yang dapat dimanfaatkan untuk power yang tak terhingga.
Dan itulah niat sebenarnya Apex milik Abah Simon, yaitu mencuri energi tersebut. Dengan gercep, Neng Maya meletakkan sebuah alat canggih untuk menyolong sedikit energi lalu mengekstraknya dengan sebuah data agar energi tersebut dapat langsung diaplikasikan ke Mecha Godzilla atau si monster plagiat. Karena hal itu, insting Godzilla merasa bahwa ada yang mencoba mencuri energinya, yang dimana Lord Godzilla langsung menyemburkan abab atomnya ke bawah tanah untuk memberi SP1 kepada Kong. Pada saat sampel curiannya sudah terkirim, Neng Maya dan kroninya langsung kabur begitu saja, yang mana hal itu membuat para monster lain marah dan menyerang mereka. Dan di sini Neng Maya yang sangat good looking itu pun harus mokat karena telah berani menyerang Beast Titan Kong. Setelah kapaknya full battery, Kong pun masuk ke lubang yang telah dibuat oleh Godzilla, di mana Dr. Nathan dan sisa temannya selamat dengan mengikuti kemana Kong pergi. Dan setelah kekalahan kelak tempo hari, sang Beast Titan Kong mencoba membayar hal tersebut dengan bantuan senjata kapak Wiro Sableng yang dapat mengimbangi abab atau milik Lord Godzilla. Terjadi duel hebat antara kedua sosok Beast Titan ini, di mana mereka bertarung di antara cahaya gedung yang sangat warna-warni, dan ini sangat menggay sekali. Yang mana Kong dapat mengimbangi Godzilla walau sempat terserempet abab bau milik Lord Godzilla, yang mana hal ini membuat Godzilla pun mengekek. Tidak mau mengalah begitu saja, Kong pun berlari untuk mengambil kapaknya lalu menahan serangan napas atau milik Godzilla menggunakan kapaknya, di mana ini seperti kapak Wiro Sableng yang diadu dengan semburan naga milik Angling Dharma, yang mana ini sangatlah menggokil sekali. Dan hasilnya Godzilla pun tepar tak sadarkan diri, yang mana ronde kedua ini dimenangkan oleh King Kong, The Beast Titan, Zeke, Monyet, Yeager. Namun itu tak berselang lama ketika Godzilla sadar dan tahu bahwa kapak milik Kong kehabisan tenaga. Ia pun membantai Kong dengan begitu brutalnya hingga pada saat mereka adu congor, akhirnya Godzilla pun memaafkan Kong karena beliau tak punya masalah dengan Kong. Sementara itu, Om Bernie and the Gang pun tertangkap oleh Abah Simon, yang mana si Abah malah pamer karya seni miliknya, yaitu si plagiat Godzilla, Mecha Godzilla. Dengan energi tak terbatas yang dicurinya, si Abah meminta Genji untuk memulai mengisi energi tak terbatas itu pada sistem sang robot plagiat. Tapi ternyata dikarenakan energi yang teramat besar, sistem malah error dan membuat Dewa Pergelutan pun harus tewas kesetrum. Yamate kudasai, kimochi. Dikarenakan tewasnya supir dari sang robot, si robot pun dikendalikan oleh sistem saraf Ghidorah, yang mana Abah Simon pun harus payah oleh mahakaryanya sendiri, dan itu sangatlah mengocok perut para penonton. Di waktu fajar tiba, si robot plagiat muncul dengan menyembur abab atom plagiat miliknya, yang kemudian pertarungan kembali terjadi antara Lord Godzilla melawan plagiatnya. Dengan bantuan teknologi canggih, dengan mudahnya si robot plagiat membuat Lord Godzilla menjadi sangat cupu. Dan saat mereka mengadu kekuatan abab laser, Godzilla pun harus keok dengan mengalami panas dalam sebab tak sanggup mengimbangi abab bau milik si robot plagiat. Sebagai orang yang masih memiliki jiwa manusiawi, Nathan pun mencoba untuk membangunkan Kong dengan meledakkan atau memberi efek kejut kepada Kong dengan meledakkan hive tepat di dadanya. Lalu ledakan itu berhasil membangunkan Kong, di mana ketika bangun Kong pun langsung dihibur dengan pertarungan yang sangat menggokil antara Godzilla melawan plagiatnya. Awalnya Kong hanya cuek dan bodoh amat sama pertarungan itu. Namun Zia menjelaskan bahwa Godzilla bukanlah musuhnya, melainkan si robot plagiatlah musuh sebenarnya ras Titan dan umat manusia. Namun karena Kong ini adalah anak soleh yang punya akhlak yang baik, Kong pun membantu Godzilla dengan menyerang si robot plagiat, yang mana Kong dan Godzilla melakukan combo keren layaknya tag team secara bersama-sama. Di ruang Apex, Om Bernie dan para bocil kuliahan sedang berusaha untuk menghack sistem si robot plagiat. Namun karena kata sandi salah mulu, mereka pun belum bisa berbuat apa-apa. Tag team yang dilakukan Beast Titan Kong dan Lord Godzilla ternyata masih belum mampu menumbangkan si robot plagiat, yang mana justru mereka malah dihantam beberapa kali sampai Kong hampir mengambil kapaknya. Dia malah terdesak dan hampir mukanya dibor sama ekor si robot plagiat. Untung saja Om Bernie dan para bocah menemukan cara untuk menghancurkan sistem si robot plagiat dengan nyiram air mineral ke sistem Mecha Godzilla hingga membuat si robot plagiat pun error.
Yang mana hal itu dimanfaatkan oleh tag team monster ini dengan Godzilla mengisi daya Kappa Kong dengan menyembur abab atom ke Kappa Kong. Dan lalu Kong pun membantai habis si robot plagiat dengan cara mencincang-cincang bagian tubuh si robot plagiat step by step, dan itu sangat mengpsikopat sekali. Dan setelah semua selesai, ada juga momen saat yang mana Godzilla memiliki sebuah quotes, yaitu "Dulu lu bangsat, sekarang jadi sahabat." Yang mana hal itu membuat manusia kena mental. Beberapa waktu kemudian, Kong sekarang tinggal di rumahnya, yaitu di bumi Brongga, yang dia tetap diawasi oleh Monarch. Walau begitu, Kong nampak terlihat sangat bahagia tinggal di sana. Sementara kemana Godzilla? Entahlah. Karena sebagai anak nolep, Godzilla lebih suka menyendiri dan tak suka diawasi. Mungkin saja beliau sedang sans dengan mencoba namatin anime One Piece, mungkin. Dan film pun tamat dengan sebuah quotes, apapun problematika masalahnya, manusialah biang dari segala biang huru-hara di muka bumi. Review dari gua. Masa harus nanya lagi sih? Keren lah anjir. Ini film yang sangat menggokil banget anjir. Aduh, udah nggak usah direview dan kasih penilaian lagi. Film yang kali ini memang bener-bener gok sih menurut gue pribadi ya. Ya karena sejahat-jahatnya monster, masih lebih jahat lagi manusia itu sendiri. Contohnya adalah maling kotak amal cuma buat top up game. Burik lagi, kan ngens. Oke lah, gua gopal dengan para hewan ternak gua yang udah terjual. Mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di review film berikutnya. Sayonara.